selamat hari Minggu. Senang banget kita bisa ketemu lagi sama-sama di ibadah online hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, aku mau sama-sama ajak kalian semua untuk buka HP-nya atau yang punya Alkitab, sama-sama kita buka ayat mingguan kita dari Matius 4 ayat yang keempat. Jadi di Matius 4 ayat yang keempat, aku akan bacain sama-sama untuk kita semua. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Nah, dari firman Tuhan ini, mari kita sama-sama terus mencari firman Tuhan, karena seperti yang firman Tuhan katakan, hidup kita tuh bukan hanya dari makanan aja, bukan dari roti aja, tetapi dari setiap firman yang ada di dalam Alkitab yang kita dengarkan dan nantinya akan keluar dari setiap mulut kita. Oke, untuk kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, aku mau sama-sama kita pimpin dalam doa dulu. Kita mulai dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapa dalam satu minggu ini Tuhan. Kami mau ucap syukur, kami berterima kasih karena Engkau masih adakan kami Tuhan sampai bulan yang ke November ini Tuhan. Di bulan yang ke-11 ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Engkau pelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap rancangan-Mu tuh selalu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang tetap terus Bapa ajarkan kami untuk berdiam Tuhan di dalam setiap hadirat-Mu Bapa, selalu mengandalkan Engkau Tuhan, berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa, Kau yang berkati ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Biar setiap ibadah ini Tuhan mendekatkan kami dengan-Mu Tuhan, menjadikan hari ini yaitu harinya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Oke, jadi mari kita sama-sama nyanyikan satu buah pujian. Mari kita semua bangkit berdiri, kita semangat buat memuji Tuhan. Amin. Mari kita semangat, kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing buat memuji dan memuliakan Tuhan kita hari ini. Ajarku berdiam dekati hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai dan sejati. Berdiam dekati hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hidupku hanyalah
hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku mencilakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Inilah hidupku, ku serahkan
rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus, sumber harapanku, ku percaya padamu, penyelamatku. Yesus, ku percaya padamu, penyelamatku. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita tinggikan Dia. Angkat sama-sama suara kita, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Mari kita siapkan hati kita buat dengar firman Tuhan pada sore hari ini. Salam Dignited. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati urapi kami semua ya Bapa, supaya setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu sangat memberkati, itu sangat memberikan kami perubahan dalam kehidupan ini, supaya di depan nanti kami semakin kenal siapa itu Tuhan Yesus, dan kami punya karakter yang adalah karakternya Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Engkau yang ada di rumah bersama katakan amin. Shalom teman-teman. Ya, senang bisa berjumpa kembali dengan kalian meskipun lewat online. Kakak percaya dan kakak berdoa untuk kita semua biar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa bersama-sama kembali datang untuk beribadah di gereja. Katakan amin. Yes, haleluya. Ya, kita lanjutkan firman Tuhan. Kita baca dulu di Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Misalnya dikatakan judulnya adalah pencobaan di padang gurun. Ya, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian
iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat yang terakhir, ayat ke-11. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Teman-teman di Ignited yang dikasih Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Engkau yang ada di rumah dan punya iman bersama, katakan amin. Ya, judul sharing firman Tuhan hari ini adalah karakter yang benar di saat mengalami pencobaan. Perlu kita ingat, perlu kita ketahui bahwa selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, pasti kita mengalami yang namanya pencobaan. Dan ada 3 hal yang mesti kita tahu hari ini, bahwa pencobaan itu bisa datang dari diri kita sendiri, dan pencobaan itu juga bisa datang dari orang lain. Tetapi yang terakhir, ya, pencobaan juga bisa datang dari iblis. Dan Tuhan izinkan itu, seperti Tuhan mengizinkan Ayub untuk dicobai oleh iblis. Teman-teman di Ignited yang dikasih Tuhan Yesus, pertanyaannya, kenapa kita bisa dicobai oleh iblis? Jawabannya adalah karena iblis mengenal siapa kita. Karena iblis mengenal kelemahan kita. Karena iblis mengenal kesukaan kita. Iblis mengenal kebiasaan kita. Iblis mengenal karakter kita. Makanya oleh sebab itu, iblis sangat mudah mencobai kita karena iblis mengenal siapa kita. Contohnya, Alkitab pernah menceritakan dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 15, di sana diceritakan tentang ada 7 anak-anak sekewa yang mencoba mengusir iblis. Tetapi iblis berkata dalam ayat itu, "Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tetapi siapakah kamu?" Garis bawahi kata siapakah kamu. Di sana dikatakan bahwa Yesus aku kenal, Rasul Paulus aku kenal. Itu menyatakan bahwa iblis mengetahui karakter-karakter, nama-nama yang disebutkan tadi. Saya rasa kalau kita punya karakternya Kristus, kita punya karakternya Tuhan kita, maka iblis juga mengenal siapa kita. Oleh sebab itu hari-hari ini mari kita tingkatkan karakter kita supaya semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Supaya apa? Supaya iblis juga gemetar ketika mendengar nama kita disebut. Nah, hari ini kita mau belajar bersama, ada 3 hal. Yang pertama, teman-teman di Ignited, kita ingat bahwa Yesus diutus oleh Allah Bapa untuk datang ke dunia ini untuk memberikan karya keselamatan untuk setiap manusia, supaya untuk semua manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Tapi ada satu hal yang kita pelajari, bahwa Tuhan Yesus kita, Allah kita, itu punya 2 sisi. Sisi yang pertama, dia adalah memang benar-benar sepenuhnya 100% Allah, Tuhan kita.
Tetapi di sisi lain sepenuhnya Yesus Tuhan kita adalah juga manusia, sama seperti kita. Oleh sebab itu makanya Tuhan kita, Yesus datang menjadi rupa manusia. Supaya apa? Supaya juga dia bisa sama seperti kita. Dia bisa merasakan hal yang sama di sisi kemanusiaan yang kita alami selama kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, dalam Matius ayat 4 ini, kalau kita baca di ayat 2 dan ayat 3, dalam sisi kemanusiaannya diceritakan bahwa waktu itu Yesus habis berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Dan dia dalam keadaan lapar. Dan iblis tahu Yesus sedang lapar. Makanya karena dia tahu, dia mencobai Tuhan dengan lewat yang namanya hal makanan. Tapi ingat satu hal, iblis juga tahu siapa Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, iblis mengatakan, kan engkau anak Allah, engkau kan Tuhan. Kalau engkau lapar berarti engkau bisa mengubah batu menjadi roti untuk dimakan. Tetapi jawaban Yesus di ayat 4, dia berkata bahwa ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow, ini jawaban yang luar biasa. Ketika diperhadapkan oleh suatu masalah, ketika diperhadapkan bahwa kealahannya dan kemanusiaannya ya digoncang oleh iblis, tapi Yesus menjawab dengan karakter yang luar biasa. Ada tertulis, Alkitab menulis, Alkitab mengatakan. Oleh sebab itu, iblis juga bisa menyerang di sisi kita. Apalagi kita manusia biasa. Iblis menyerang lewat kelemahan kita. Iblis menyerang dalam kesusahan kita. Iblis menyerang kita ketika kita sakit. Kamu gak bakal sembuh. Kamu gak bakal sehat. Kamu kena COVID dan lain-lain. Iblis juga menyerang lewat faktor ekonomi keluarga kita. Orang tua kamu kan habis dipecat. Orang tua kamu kan gak kerja lagi. Mana bisa kamu berhasil? Mana bisa kamu meneruskan sekolahmu? Itu adalah jawaban-jawaban yang dimiliki oleh iblis, yang diharapkan olehnya untuk kita ucapkan. Sebab itu adalah kelemahan-kelemahan kita. Tetapi hari ini, percayalah, kalau kita kembali kepada firman, kita akan berkata, ada tertulis. Firman Tuhan banyak mengatakan hal-hal yang positif tentang kehidupan ini. Oleh sebab itu kita harus kembali kepada karakter kita yang semula, yaitu karakter seperti Kristus. Ada tertulis, Alkitab mengatakan. Alkitab memberikan karakter yang baik untuk setiap kita, supaya kita bisa melewati masa-masa pencobaan yang menyangkut dalam kehidupan pribadi kita. Mungkin kau dikatakan, kau tidak mungkin akan terlepaskan dari kebiasaan burukmu. Kalau punya kebiasaan buruk, nggak akan terlepas. Sudah dari sananya begitu. Tidak. Percayalah dalam nama Tuhan Yesus. Ada tertulis dalam Alkitab. Engkau pasti bisa melepaskannya. Tuhan pasti memberikan jalan keluarnya. Tuhan pasti memberikan terbaik dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Yang kita pelajari, yang kedua hari ini adalah, kalau kita baca kembali dalam Matius 4, ayat 5 dan 6, Yesus juga sama, dia dicobai oleh iblis kembali. Dan dia dibawa ke hubungan bait Allah yang paling tinggi. Bahkan dia disuruh menjatuhkan dirinya ke bawah. Dan sekali lagi iblis mengingatkan, ingat bahwa engkau anak Allah, engkau Tuhan. Maka ketika engkau jatuh ke bawah, pasti malaikat-malaikat akan menolong kamu. Pasti malaikat akan menjaga kamu, engkau nggak akan jatuh. Tapi kembali karakter Yesus yang luar biasa, dia katakan dalam Matius 4 ayat 7, Yesus berkata bahwa kepadanya, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dignatin yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita baca tadi firman Tuhan, kembali iblis mencobai Yesus
dengan mengancam keselamatannya sebagai manusia. Hal demikian juga mungkin bisa kita alami, teman-teman. Mungkin nyawa kita saat ini taruhannya. Tapi ingat, kita ini berharga di mata Tuhan, kita ini mulia. Kita tidak dipandang sebelah mata oleh Tuhan. Nyawa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kakak mau katakan, engkau di rumah harus mengatakan hal-hal yang positif. Engkau harus memperkatakan hal-hal yang baik dalam kehidupanmu. Supaya yang terjadi dalam kehidupanmu juga akan hal-hal yang baik ke depan nanti. Kalau engkau berpikiran negatif, engkau mengatakan hal yang negatif, maka apa yang kau katakan itulah yang akan terjadi. Tetapi hari-hari ini kalau engkau meskipun dalam kesulitan hidupmu, dalam kebosanan hidupmu, dalam kegalauan hidupmu, kalau engkau selalu positif di hadapan Tuhan, yang terjadi adalah hal-hal yang positif. Contohnya, engkau nggak boleh gampang menyerah ketika engkau tidak bisa melakukan atau mengerjakan soal online. Engkau nggak boleh malas. Kamu harus berusaha dengan baik, karena Tuhan pasti akan menolong. Itulah adalah hal-hal positif yang kau bisa lakukan dan bisa kau katakan. Pasti bisa, pasti dapat, asal nggak malas. Engkau juga jangan menyerah. Kalau mungkin kamu difitnah atau digosipkan hal yang macam-macam, jangan menyerah, tetap percaya bahwa Tuhan yang menolong hidupmu. Jangan ketika engkau terancam hidupmu, ketika engkau dicobai oleh iblis, engkau mudah berkata, aduh kalau caranya begini saya mau mati aja deh. Daripada kena COVID, mendingan mati aja deh. Daripada nggak bisa ngerjain tugas, mendingan nggak usah belajar online sekalian deh. Daripada tidak bisa mengerjakan pekerjaan kantor, mendingan nggak usah dikerjain deh sekalian deh, biarin deh. Udah menyerah deh saya deh, nggak mau tahu deh. Saya nggak mau tahu lah, kerjaan masih banyak ini, tugas yang lain masih banyak ini, toh yang lain bisa dikerjakan. Jangan engkau yang ada di rumah, engkau mudah menyerah oleh karena keadaan. Karena apa? Kalau engkau menyerah akan keadaan yang ada ini, maka yang terjadi adalah hal yang tidak baik dalam kehidupanmu. Milikilah karakter seperti Yesus. Ada tertulis di Alkitab, ada tertulis dalam firman-Nya, ada tertulis. Kalau engkau berkata seperti itu, maka iblis akan lari daripadamu dan dia tahu siapa kamu sebenarnya. Yang ketiga, yang terakhir, kita mau belajar lagi dari Yesus. Dalam ayat 8 dan 9, Yesus juga dibawa oleh iblis ke gunung yang paling tinggi. Dan di atas gunung itu dia diperlihatkan di mana kemegahan kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Kemewahan yang ada pada saat itu. Kekayaan yang ada pada saat itu. Diperlihatkan semuanya oleh iblis dengan maksud apa? Iblis berkata, semuanya itu, semua kerajaan dan kemegahan yang ada di dunia ini akan kuberikan kepadamu. Tapi ada syaratnya. Kalau kamu, Yesus, mau sujud menyembah kepada aku, itu yang iblis katakan. Dan luar biasanya, apa yang Tuhan katakan kembali? Tuhan katakan kembali, ada tertulis. Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 10, "Enyalah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Teman-teman Dignited yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita pikir, waduh kayaknya mengalami pencobaan berat, kayaknya cuma keluarga saya saja. Kayaknya mengalami hal seperti ini, hal yang tidak baik ini kayaknya hanya aku aja.
Kayaknya saya kok hidupnya nggak pernah benar. Kayaknya kok saya tidak selalu berhasil. Kayaknya saya kok dilahirkan dari keluarga yang broken home. Kayaknya Tuhan nggak sayang sama saya. Kayaknya teman-teman juga nggak peduli sama saya. Kakak mau katakan sama kalian, meskipun orang sekitarmu nggak sayang sama kamu, meskipun orang sekitar kamu nggak peduli sama kamu, meskipun orang sekitar kamu nggak mau tahu siapa kamu, tapi ada satu pribadi yang sangat mengasihi dan menyayangi kamu dan peduli sama kamu. Siapa itu? Tuhan Yesus. Oleh sebab itu teman-teman di Ignited, jangan hanya gara-gara masalah iman, jangan hanya gara-gara masalah kepercayaan, jangan hanya gara-gara pencobaan-pencobaan yang kita tidak mampu untuk melewatinya, kita menyalahkan Tuhan. Iman kita menjadi goyah. Karakter kita yang tadinya bertumbuh menjadi semakin seperti Kristus, sekarang udah nggak ada lagi karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karakter kita nggak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Di saat menyerah kalah, di saat tidak berhasil, di saat sakit menghampiri, di saat ekonomi keluarga kita semakin jatuh, di saat orang terdekat kita meninggalkan kita, bahkan engkau yang punya pacar, pacarmu memutuskanmu, pacarmu meninggalkanmu, pacarmu mungkin mengkhianatimu. Kakak mau katakan, jangan gampang menyerah, jangan mudah menyerah. Jangan dikit-dikit, udahlah saya nggak mau ikut Tuhan Yesus lah kalau begitu. Tuhan nggak sayang sama saya. Stop perkataan seperti itu. Ingat, setiap manusia yang hidup punya pencobaan yang masing-masing. Kalian boleh sebut siapapun namanya, orang yang beriman di dunia ini, bahkan yang ada di Alkitab sekalipun, pasti memiliki pencobaannya masing-masing. Tetapi satu hal yang mereka miliki adalah karakter yang baik ketika mereka melewati pencobaan-pencobaan yang ada. Kakak mau kasih satu hal supaya kalian semakin dikuatkan oleh Tuhan dan mampu melewati pencobaan yang ada. Ya, buka Alkitab kalian dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di sana ada ayat yang bagus. Di sana dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang ada itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Artinya apa? Kalau engkau diizinkan untuk dicobai melalui iblis melalui diri sendiri atau melalui orang lain, tetapi jawabannya adalah apapun cobaannya, ya, apapun yang diizinkan oleh Tuhan, apapun yang kita alami, apapun keadaan kita yang tidak baik yang kita alami, percayalah bahwa itu diizinkan Tuhan dan percayalah bahwa semua itu ada jalan keluarnya. Dan Tuhan tahu batas kekuatan kita, sehingga ketika kita mampu melewatinya, itu artinya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan hanya satu hal yang membuat engkau mampu sesungguhnya, yaitu karakter Yesus yang ada dalam kehidupanmu. Karakter apa? Karakter Yesus yang ada dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, kenapa Yesus berulang kali ketika dicobai oleh iblis, dia selalu berkata, ada tertulis. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya kalian ada di rumah harus kembali kepada Tuhan. Ada tertulis. Firman Tuhan mengatakan, engkau harus kuat. Firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Masih banyak ayat-ayat lain yang menguatkan kehidupan kita. Tapi hanya satu hal yang harus kita perhatikan. Apakah kita masih memiliki karakter Kristus yang baik? Kalau engkau memiliki karakter Kristus, kakak percaya engkau akan mudah melewati pencobaan-pencobaan yang ada ini. Mari hari-hari ini, semakin engkau dalam pencobaan, semakin engkau rajin membaca Alkitab. Semakin engkau berada dalam pencobaan, mari engkau semakin rajin berdoa kepada Tuhan. Semakin engkau berada dalam kesusahan, jangan menganggap kesusahan itu hanya kalian sendiri yang
mengalaminya. Semua orang, hampir semua, bahkan semua orang mengalami hal-hal yang namanya pencobaan. Apalagi di akhir-akhir hidup ini, akhir-akhir zaman ini, di mana COVID-19 merajalela dan belum ada jalan keluarnya. Di saat hal seperti inilah karakter kalian harus timbul seperti emas. Di saat seperti inilah karakter kalian harus terlihat bahwa kalian anak-anak Tuhan yang kuat dan mampu melewatinya. Karena kenapa? Karena bersama Tuhan Yesus kita akan cakap menanggung segala perkara yang ada. Engkau yang ada di rumah bersama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk teman-teman di Ignited yang ada di rumah. Kalau mereka mengalami pencobaan yang berat, kalau mereka mengalami hal-hal yang gak baik, hamba-Mu percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati masa depan mereka, bahkan Tuhan memberkati sekolah, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar teman-teman di Ignited yang ada di rumah saat ini semakin kuat di dalam Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong, dan semakin mereka dirubahkan karakternya menjadi Kristus. Sebab hamba-Mu percaya selama Yesus hidup dalam kehidupan mereka, maka karakter Tuhan itu hadir dalam kehidupan mereka dan mereka menjadi saksi bagi semua orang. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa khusus untuk GBI Altar Philadelphia, untuk Bapak Ibu Gembala kami, Opa Titus dan Oma Eli, untuk setiap hamba Tuhan dan setiap untuk jemaat Tuhan di Ignited dan GBI Altar Philadelphia, biar senantiasa Tuhan semakin hari semakin menguatkan, semakin diberikan roh kesetiaan kepada Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Karena karakter inilah yang Tuhan butuhkan akhir-akhir ini, di mana kami harus menjadi orang-orang Kristen yang setia dan taat kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam firman Tuhan, yaitu bahwa firman Tuhan akan semakin hari semakin menguatkan kehidupan kami. Itulah yang kami butuhkan saat-saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, Tuhan Yesus melindungi kami semua, Tuhan Yesus menyehatkan kami semua, dan tetap kami setia. Sekali Tuhan Yesus, kami akan selama-lamanya percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berhenti berdoa, hamba-Mu berhenti memberikan firman Tuhan, tapi biarlah firman-Mu tinggal tetap dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan di Ignited GBI Altar Philadelphia, Jakarta. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati kita semua, tetap kuat dalam Tuhan. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Mantap. Arise, my soul, remember this. He took